Shalom. Sekali lagi shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua datang ke tempat ini, kita semua masih ada sampai saat ini. Kita semua percaya bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama, Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-4 berbunyi demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mari katakan Bapak Ibu Saudara, Bapa, kami rindu untuk menyenangkan-Mu. Pada pagi hari ini kami rindu merasakan kasih-Mu, kasih yang mengubahkan, kasih yang senantiasa memulihkan hidup kami. Kami mau bertemu muka dengan Kau Bapa. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau ada di dalam rumah Tuhan. Mari sama-sama katakan Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta layakkan aku, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bapa, kami rindu menyenangkan-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta layakkan kami Tuhan, layakkan aku. Kami rindu menyembah-Mu lebih dalam Tuhan. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sungguh katakan Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Bapakku rindu, dengan iman katakan menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam. Kami rindu mengenal-Mu lebih dalam Tuhan. Bapakku pinta layakkan aku, layakkan aku, bawaku untuk menyembah
bersama. Untuk bisa bangkit berdiri, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaan-Mu diletakkan siang malam di hadapan tahta-Mu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahta-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini boleh kami merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terbukti Tuhan pada pagi hari ini, kami ada di ruangan ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, yang melayakkan kami, yang memperkenankan kami untuk kami datang masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami sadar betul bahwa banyak hal yang kami lakukan yang melukai hati sesama kami, terlebih juga hati-Mu Bapa.
Sepekan ini Tuhan, kami tahu banyak dosa yang kami lakukan. Maka dari itu Tuhan, pada pagi hari ini juga, dengan hancur hati kami datang, kami bersimpuh di bawah kaki salib-Mu, kami memohon ampun Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk membawa persembahan kami, puji-pujian kami. Dan kami juga nantinya akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat menyimpannya di dalam hati dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih ibadah kami pada pagi hari ini bolehlah jadi hanya di dalam nama Allah Bapa kami, Allah yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Belum lama ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya Indonesia yang merdeka, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang adalah anak-anak Tuhan juga sudah dimerdekakan dari kuasa maut. Amin. Mari katakan kanan kirinya, tos kita sudah merdeka. Kita sudah katakan kita sudah merdeka. Amin. Dia Yesus, Dia Allah yang turun ke dunia. Dia mati, Dia bangkit, dan Dia hidup, Bapak Ibu Saudara. Ini kita telah bebas. Mari naikkan ucapan syukur kita atas keselamatan yang kita telah terima melalui pujian ini, Bapak Ibu. Telah dimerdekakan. Mari sama-sama katakan, Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasa-Nya, bebaskan ku. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Amin. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasa-Nya, nyatakan kuasa-Nya, bebaskan ku. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Berikan pujian ini sebagai deklarasi iman kita. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang bangkit dari maut, yang telah mengalahkan maut untuk menggantikan dengan hidup. Mari kita naikkan pujian ini, katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup. Mari nyatakan kuasa-Nya, nyatakan kuasa-Nya, bebaskan ku. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darah-Nya aku bebas, ku bebas.
aku oleh kuasa darahnya aku bebas. Masih dalam posisi berdiri, mari kita naikkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kembali kita meneduhkan hati kita, kita tenangkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru
Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Engkau mengizinkan kami kembali untuk boleh beribadah bersama. Kami sudah memuji-muji Tuhan, dan biarlah pujian kami membawa hati kami kembali sebagai wujud syukur kami kepadamu atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami bersyukur sebagai orang-orang Kristen yang sudah dimerdekakan di dalam dosa. Engkau sudah membebaskan kami dari kutuk maut itu, maka sebagai wujud syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami sudah membawa pujian kami, dan biarlah pujian itu boleh mengalir dari hati kami dan juga mulut kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang menaruh hati, yang mau dengar, yang mau dibentuk, supaya kami hidup di dalam perkenanan Tuhan dan bukan kami hidup di dalam kedagingan kami semata ya Tuhan. Maka Tuhan tolong mampukan kami, biarlah Tuhan yang memberikan kami kerendahan hati untuk mau diarahkan berdasarkan kebenaran firman-Mu. Berkati waktu kami, ruangan ini, bahkan hati kami masing-masing. Engkau Tuhan berdiam diri di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada di penghujung bulan Agustus, dan semua kita merasakan bahwa perkenanan Tuhan di masing-masing perjalanan hidup kita, di segala musim kehidupan kita, ada Allah yang terus berdaulat di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, di bulan Agustus ini kita sudah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka berkaitan dengan hal itu, gereja kita juga mengusung tema tentang kemerdekaan, sukacita dalam kemerdekaan. Bila di minggu-minggu sebelumnya kita sudah mendengar, sudah diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, bagaimana sih kemerdekaan sejati itu di dalam kekristenan. Di bangsa Indonesia kita sudah merdeka, kita sudah mencicipi yang namanya artinya kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka dalam kekristenan sendiri, Alkitab menjelaskan bahwa kita dikatakan sebagai umat yang telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Kita yang dulunya memang seteru Allah, musuh Allah, sekarang di dalam Kristus Yesus kita sebagai rekan sekerja Allah. Bahkan kita dijadikan sebagai anak Allah, anak-anak Allah. Maka kemerdekaan sejati, Bapak Ibu mungkin sedikit buat mengulas kembali sedikit aja, bahwa kemerdekaan sejati itu adalah ketika hidup kita mau dipimpin oleh Kristus itu sendiri. Ketika kita menikmati persekutuan bersama-sama dengan Kristus dan memiliki relasi yang intim dengan Dia. Maka di minggu ini kita akan melihat satu tema sebagai tema penutup di bulan di akhir bulan ini terkait kemerdekaan. Kita akan melihat tentang kemerdekaan terhadap legalisme. Nanti kita akan melihat apa sih artinya legalisme di dalam kekristenan. Lalu kita akan melihat juga bagaimana tradisi-tradisi atau budaya itu dari lensa Injil. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Sebagai dasar dari perenungan kita yang terambil di dalam Markus pasal 7, kita baca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan seterusnya. Markus pasal 7, kalau sudah ketemu, saya memulai. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa seberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus maksudnya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?
Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu kutipan yang saya kutip dari seorang hamba Tuhan, namanya Profesor Sensenjaya. Mungkin Bapak Ibu tahu, dia hamba Tuhan dari Indonesia, melayani di Australia. Dia berkata begini Bapak Ibu, motivasi kita taat lebih penting dari ketaatan kita. Motivasi kita taat lebih penting dari ketaatan kita. Taat kepada hukum Allah adalah hal yang Allah inginkan. Namun Allah lebih mementingkan motivasi di atas ketaatan kita itu sendiri. Mentaati Allah karena motivasi yang salah sama berdosanya dengan kita tidak mentaati Allah. Maka yang mau disoroti di sana adalah bukan kita taatnya, tetapi motivasi kita taat. Mungkin kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengamini beragam pengakuan iman dalam sejarah, seperti pengakuan iman rasuli yang seperti tadi kita sudah deklarasikan, kemudian pengakuan iman Nisea, Heidelberg, kemudian Westminster dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita mengakui akan hal itu dan kita akan menerima akan hal itu. Mungkin kita juga mendukung tentang teologi reformasi dan seterusnya. Semuanya penting dan baik, tidak hanya di gereja. Bukan hanya untuk kesehatan gereja, tetapi kesehatan jemaat itu juga penting. Tetapi sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, di dalam kekristenan kita masih saja bisa menambahkan sesuatu di atas Kristus untuk dapat kita terima sepenuhnya, untuk kita dapat berkata bahwa kita layak di hadapan Allah. Pernahkah kita menilik di dalam hati dan motivasi kita? Adakah perintah-perintah Allah yang kita turuti terus kita tambah-tambahkan? Ada perintah manusia yang sengaja kita tambah-tambahkan supaya kita disebut lebih rohani. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa supaya kita berkenan kepada Allah, supaya kita dapat memperoleh hidup kekal, maka perlu ada aturan-aturan tambahan yang membuat kita semakin intim dengan Allah, sehingga kita diterima lebih yakin lagi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya pietis Bapak Ibu. Pietis ini mereka menekankan kesalehan diri, kesalehan pribadi. Mereka tekun berelasi dengan Tuhan. Sebenarnya itu tidak salah, benar sekali. Cuma mereka ini lebih cenderung mereka mengasingkan diri supaya mereka tidak terkontaminasi dengan dunia. Mereka terus menjaga kesalehan hidup mereka di hadapan Allah. Bahkan gereja Isa Al-Masih, kalau tidak salah Bapak Ibu, waktu saya ikut training center, pengajarnya berkata bahwa gereja Isa Al-Masih ini menganut beberapa teologi. Salah satunya adalah paham dari pietis, bagaimana kita menjaga tentang kekudusan hidup, kesalehan hidup di hadapan Allah. Tetapi masalahnya adalah ketika kesalehan hidup itu membawa atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Justru kita terpanggil di dalam dunia ini untuk menjadi garam, tetapi paham pietis mereka cenderung menjauhkan diri, bahkan menjaga jarak supaya tidak terkontaminasi dengan dunia. Seorang tokoh Puritan namanya John Owen Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah baca buku-bukunya, dia pernah berkata begini, menaklukkan diri dengan kekuatan diri sendiri, kita menaklukkan diri di hadapan Tuhan dari segala keinginan dosa, dengan cara-cara buatan sendiri, kita membuat cara-cara kita sendiri, aturan-aturan itu sendiri, dengan tujuan membenarkan diri kita, adalah inti dan substansi dari semua kepercayaan palsu di dunia ini. Jadi coba kita perhatikan kekristenan kita, iman kita Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh John Owen. Adakah hukum-hukum Allah di dalam hidup kita yang sengaja kita tambah-tambahkan demi tujuan kesalehan diri kita sendiri? Dan itu sebenarnya
kepercayaan palsu di dunia ini. Maka paham pietisme yang radikal akan membawa pada sikap hidup yang legalisme. Terkait tema kita hari ini. Nah, ini yang terjadi di dalam teks bacaan kita hari ini. Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sangat legalisme. Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu arti legalisme, mungkin banyak di antara kita yang sudah paham, tetapi yang masih belum paham, saya mencoba menjelaskan secara singkat. Legalisme itu merupakan hukum atau aturan-aturan buatan manusia. Di dalam aturan-aturan itu, hukum-hukum itu manusia dituntut untuk taat. Taat kamu harus melakukannya. Sederhananya bahwa aturan atau hukum dibuat oleh manusia dan di dalamnya manusia dituntut untuk taat dan tunduk. Hukum atau aturan yang ada berkuasa bagi manusia tanpa kita sadari. Hukum-hukum yang ada yang dibuat oleh manusia berkuasa atas manusia itu sendiri. Bila gagal, perhatikan, bila gagal, maka ada konsekuensi dari kegagalan itu sendiri. Nanti saya berikan contoh-contoh ketika kita melihat bagaimana juga legalisme di dalam kekristenan. Jadi legalisme itu adalah hukum, aturan-aturan yang diterapkan, harus melakukan, harus engkau melakukan dan engkau hidupi. Maka di dalam kekristenan sendiri Bapak Ibu, praktik legalisme ini bukan hal yang baru sebenarnya. Banyak orang-orang Kristen yang terkungkung di dalam zona legalisme. Legalisme dipandang sebagai sebuah alat bagaimana mereka intim dengan Allah, semakin mengenal dan serupa dengan Tuhan. Lebih legalisme, mungkin orang-orang lebih legalisme daripada aturannya itu sendiri. Legalisme lebih berkuasa mengalahkan hukum-hukum Allah itu sendiri. Hukum Allah tidak cukup bagi mereka. Bagaimana engkau mengasihi tidak cukup, harus ada tambah-tambahan lain supaya mereka bisa semakin intim dengan Allah. Contohnya begini Bapak Ibu. Ini hanya contoh sederhana ya. Kita tidak hanya cukup menikmati berkat-berkat Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita air minum, kalau diumpamakan di dalam hukum legalisme berkata begini. Kalau kamu minum, engkau harus minum menghadap berdasarkan arah mata angin. Kalau tidak, maka air itu akan menjadi racun di dalam tubuhmu. Ketika engkau minum, maka kamu harus mengucapkan sesuatu sehingga dampak dari minumanmu itu mendatangkan berkat bagi kamu dan lain sebagainya. Jadi berkat itu sebenarnya Tuhan titipkan untuk kita nikmati, tetapi ada bumbu-bumbu bagaimana kita menikmati akan berkat itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita orang Kristen sudah terjebak di dalam aturan itu sendiri. Mereka lupa tentang esensi daripada hukum-hukum Allah. Maka aturan-aturan semacam ini menjadikan manusia budak atas aturan-aturan itu sendiri. Seharusnya minum air itu tidak perlu aturan yang sangat baku ya. Bisa kita minum kapan saja. Tetapi ini hanya contoh. Kalau memang dipahamkan dikasih di dalam pemahaman legalisme, engkau minum harus berdasarkan arah mata angin, ke barat di jam ini, timur di jam ini. Jadi dipenuhi dengan berbagai macam aturan dan hukum-hukum yang ada. Hal ini yang dilakukan oleh orang-orang Farisi di Markus pasal 7. Coba kita perhatikan di ayat 1 Bapak Ibu. Di ayat 1 di sana dikatakan, pada suatu kali datanglah orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, coba perhatikan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka datang menjumpai Yesus dan jaraknya itu tidak dekat Bapak Ibu. Beberapa penafsir saya baca, mereka berkata bahwa jarak mereka menempuh perjalanan itu menuju berjumpa dengan Yesus sekitar 90 mil. Ketika saya cari di internet, 10 mil itu 16 kilo. Coba perhatikan, berarti 90 kali 16 kilo. Jarak yang tidak dekat, tetapi panjang sekali. Tetapi di sini mereka melakukan. Kelompok Farisi dan ahli Taurat memiliki motivasi untuk mau bertemu dengan Yesus. Kira-kira apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Apa yang mereka inginkan ketemu dengan Tuhan Yesus? Coba perhatikan ayat seterusnya. Mereka memiliki keluhan kepada
Tuhan Yesus. Tetapi coba perhatikan, keluhan itu bukan keluhan yang berdasarkan iman, tetapi keluhan yang ada motivasi terselubung di dalamnya. Sasaran permusuhan mereka yang mereka lihat di sana adalah bukan murid-murid, tetapi kepada Yesus itu sendiri. Mereka datang kepada Yesus mempertanyakan hukum yang dijalankan, tetapi mereka tidak sebenarnya mempertanyakan apa yang dilakukan oleh murid-murid, tetapi lebih kepada apa? Kepada Yesus itu sendiri. Mereka mengintimidasi daripada Yesus. Kalau kita perhatikan di pasal 2 sebenarnya ini sudah dimulai di sana Bapak Ibu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka sudah memperhatikan gerak-gerik daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Di ayat 2 berkata bahwa mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya, murid Yesus, makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Jadi standar kekudusan mereka salah satunya adalah dengan ketika makan, cuci tangan, harus dibasuh. Tetapi beberapa penafsir berkata bahwa belum tentu pun mereka, orang-orang Farisi ini mencuci tangan dengan bersih kok. Mungkin mereka hanya cuma mencelupkan, ya sudah, yang namanya legalisme itu sendiri. Maka sebenarnya esensinya bukan mencuci tangan supaya tahir, tetapi tangan murid-murid yang tidak dibasuh dijadikan sarana untuk menyerang, mengintimidasi Yesus. Kebersihan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluhan yang ditujukan kepada Yesus dan murid-muridnya. Yang dimaksudnya adalah ritual-ritual itu loh, pembasuhan itu loh. Pembasuhan itu hanya sebuah simbolis belaka. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama sebenarnya, aturan yang diterapkan ini merujuk kepada sebuah bentuk keimaman. Jadi aturan ini sebenarnya hanya ditujukan kepada para imam. Jadi penafsir berkata bahwa orang-orang biasa itu tidak diharuskan secara sempurna hanya kepada imam, tetapi orang-orang Farisi menuntut orang-orang ini untuk apa? Supaya mereka menjalankan legalisme. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini bukan pertama kalinya Yesus menghadapi berselisih dengan orang-orang Farisi. Tadi saya sudah katakan di pasal 2 mereka sudah mulai mengintimidasi, mereka memulai memperhatikan gerak-gerik daripada Tuhan Yesus. Mereka berselisih karena apa? Ketika Yesus bertemu dengan orang-orang yang kena kusta, mereka berkata itu adalah dosa juga. Mereka itu kafir dan lain sebagainya. Tidak boleh makan bersama-sama dengan orang-orang atau pemungut cukai. Memang di dalam perjanjian lama sebenarnya prinsip-prinsip kebersihan ritual ini ada, tetapi tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang atau ahli-ahli Taurat ini. Mereka lebih menambah-nambahkan Bapak Ibu. Karena tujuannya apa? Motivasinya yang salah. Coba kita perhatikan bagaimana respon Yesus terhadap apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Kita coba perhatikan respon Yesus di sana di ayat 6. Di sana dikatakan jawabnya kepada mereka, jawab Yesus, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yesus mengutip Yesaya memberikan perintah pada 2 bagian tubuh manusia. Hanya 2 tubuh, yaitu bibir dan juga hati. Bibir berada di permukaan luar yang kelihatan, tetapi hati ada di dalam. Yang mau Tuhan Yesus tonjolkan di sana, yaitu bahwa sekalipun bibirmu memuji Tuhan, tetapi bila hatimu jauh daripada aku, maka pujian penyembahanmu, ibadahmu, semua ritual-ritualmu adalah ritual palsu. Seperti yang saya kutip tadi dari awal si John Owen, semua aturan-aturan itu hanya untuk memuaskan manusia dan itu adalah ritual palsu agama. Apa yang Tuhan mau di dalam hal ini? Tuhan mau bahwa hati kita, hati setiap orang-orang yang percaya kepadanya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Banyak orang yang tidak bisa memuji Tuhan melalui bibirnya Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya bagaimana hatinya, sikap hati. Dari awal saya sudah katakan bahwa ketaatan kita di dalam pujian kita, di dalam penyembahan kita kepada Allah, bukan ketaatan itu sendiri, tetapi bagaimana motivasi. Tuhan Yesus melihat bahwa basa-basi yang dilakukan oleh ahli Taurat lebih cenderung kepada apa? Kemunafikan.
Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka memainkan sebuah peran di sana untuk menipu Yesus. Apakah Tuhan Yesus bisa ditipu? Tidak, Bapak Ibu. Dia tahu dari kedalaman hati. Ketika Yesus makan malam, coba perhatikan ya. Apakah dia memilih kepada siapa dia mau makan malam? Tidak. Dia lebih memilih orang-orang yang memang tidak dianggap. Dia tidak patuh terhadap tradisi-tradisi yang ada. Yang itu ahli Taurat yang sudah dibuat oleh orang-orang Farisi. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa sih yang menjadi refleksi bagi kita dari firman Tuhan ini? Maka ada 2 poin yang saya sampaikan kepada kita. Dari sekian peraturan yang sudah dibuat melawan daripada hukum kasih karunia, maka yang pertama kita belajar dari hal ini adalah legalisme, aturan-aturan, hukum-hukum adalah musuh Injil itu sendiri. Legalisme sangat berlawanan dengan Injil. Artinya bahwa hukum legalisme itu bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Legalisme merupakan musuh Injil itu sendiri. Tuhan Yesus melihat bukan apa yang kita sajikan di hadapannya, tetapi bagaimana sikap hati kita berpaut kepadanya. Tuhan Yesus melihat motivasi ketaatan kita melebihi ketaatan kita itu sendiri. Perhatikan ketika kita datang beribadah hari ini, bagaimana motivasi kita? Sesama kita tidak tahu, tidak ada yang tahu. Tetapi hanya Tuhan yang tahu dan diri kita sendiri. Adakah kita beribadah karena memang kita merindukan relasi kita dengan Tuhan semakin intim? Atau ada motivasi lain dan lain sebagainya? Menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, bukan hal yang mudah. Kita dipanggil untuk apa? Menghidupi hukum Kristus. Injil Kristus bukan hukum atau aturan-aturan legalisme yang membawa manusia semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi Injil itu bagaimana kita menghidupi semakin dekat dengan Allah. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Saya pernah berpikir waktu saya SMP dan SMA, ketika saya bolong beribadah setiap hari Minggu, ada perasaan bersalah. Saya merasa bersalah, waduh, kemarin Minggu saya nggak ibadah. Perasaan bersalah saya didasari karena beberapa hal. Yang pertama, biasanya kalau SMP SMA itu ada buku ini nggak sih, yang ditandatangani nanti guru agama harus diserahkan setiap hari Senin begitu. Jadi kalau tidak, maka waktu saya SMP itu ada belebas gitu, ada penggaris segini, dan itu kebutuhan tiap hari Senin bagi anak-anak yang melanggar, tidak ada tanda tangan hamba Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian apa? Tidak bertemu dengan teman-teman yang tidak sekolah, maksudnya yang tidak satu sekolah dengan saya. Jadi selain daripada itu, saya juga berpikir bahwa ketika saya tidak beribadah, maka saya dihukum Tuhan nanti. Kemudian berkat-berkat Tuhan itu akan berkurang kalau saya tidak beribadah. Siapa di antara kita yang punya pemahaman yang sama dengan saya sampai sekarang, Bapak Ibu? Ketika kita bolong beribadah, maka kita berkata bahwa Tuhan tidak memberkati saya. Ketika kita bolong beribadah, maka Tuhan menghukum saya. Bila kita punya pemikiran begitu, Bapak Ibu, maka kemungkinan besar kita memiliki paham legalisme. Kita masih di dalam kungkungan daripada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Banyak orang Kristen takut tidak beribadah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan beri kamu sakit dan lain sebagainya. Ini paham legalisme. Mereka berkata bahwa standar kita diberkati itu berdasarkan ketaatan kita, dan itu adalah salah. Justru sebaliknya, bukankah Kristus jauh lebih dulu melakukannya bagi kita? Dia taat sampai mati supaya apa? Kita terbebas dari hukuman dosa. Jadi sungguh percuma bila kita menjadi orang Kristen tetapi masih orang Kristen legalisme. Kita taat kepada Kristus bukan karena kita mencintai Kristus, tetapi kita takut neraka sebagai konsekuensi yang ketika kita tidak taat. Banyak orang yang menjadi Kristen karena mereka diiming-imingi, nanti kalau kamu tidak percaya Kristus, maka konsekuensinya adalah neraka. Tetapi ketika kita punya paham seperti begitu, maka perlu ada kalibrasi daripada Injil itu sendiri. Bila kita taat kepada Kristus karena kita takut neraka, maka kita salah memahami Injil. Tetapi ketika kita mau beribadah, berdoa kepada Tuhan, karena kita menganggap bahwa itu adalah sebuah kecintaan kita kepada Kristus, maka itu adalah Injil yang sesungguhnya.
Sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan, kita beribadah. Mari kita membaharui pikiran kita, hati kita. Saya datang beribadah setiap hari Minggu bukan supaya saya mau diberkati, tetapi karena Kristus saya mau berelasi dengan Dia. Itulah esensi sebenarnya ketika kita taat, karena motivasi kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saya mengutip di Matius 23 ayat 27. Di sana dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Mari kita tilik hati kita Bapak Ibu. Bagaimana dengan relasi kita di hadapan Allah? Adakah kita masih berpura-pura di hadapan Allah supaya kita kelihatan rohani, sementara kita masih memakai topeng? Bagaimana juga kita di hadapan sesama kita? Adakah kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan? Kita seakan-akan baik di hadapan sesama, mencari atensi orang supaya kita diakui dan lain sebagainya, untuk menjalankan sebuah visi kita, sementara kita memiliki hati yang terselubung, yang tidak benar. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengoreksi hati kita, pikiran kita. Adakah kepura-puraan di dalam diri kita? Saya juga mengoreksi diri saya secara pribadi Bapak Ibu. Apakah saya sudah benar-benar di track yang Injil sampaikan atau tidak? Tetapi toh juga setiap hari saya terus bergumul dengan hati saya terus bergumul dengan pikiran saya. Apakah itu sudah selaras dengan Injil atau tidak? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mantan ketua STT saya di Salem, Pendeta Hananiel, sebelum dia meninggal dunia Bapak Ibu, memang dia tidak mengajar ya, tetapi dia kena stroke begitu. Suaranya itu kurang jelas sekali. Dia berkata begini, perjuangan kekristenan kita Bapak Ibu, perjuangan kita menjadi pengikut Kristus, bukan ketika kita sudah pensiun atau emeritus dari tugas kita di dunia ini. Tidak. Tetapi sampai akhir hidup kita, adakah kita terus bergumul dengan hati kita? Adakah hati kita terus menggumuli, apakah hati saya ada di dalam jalan Injil, sesuai dengan Injil atau tidak? Maka ini penting bagi kita Bapak Ibu. Apakah selama ini kita abai, bahkan kita cenderung kebal terhadap akan hal ini? Maka mari waktunya kita untuk apa? Menilik hati kita dan pikiran kita. Itu yang pertama. Legalisme adalah musuh Injil. Maka kita juga melihat bagaimana tradisi, budaya dalam lensa Injil, di dalam kacamata Injil itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, sadar atau tidak sadar ya, kita dibentuk di dalam pola, di dalam budaya atau tradisi kita masing-masing. Dan kita tidak bisa menolak akan hal itu. Coba perhatikan budaya kita masing-masing, tradisi kita masing-masing. Apakah sejauh ini yang sudah kita ikuti itu sebuah dosa atau sebuah kebenaran yang ada di dalamnya? Ada kebenaran sejati di dalamnya atau tidak? Kalau di budaya saya secara pribadi, mungkin saya beberapa mengutip di sini. Contohnya budaya saya secara pribadi dari Nias. Kalau mau menikah itu maka perlu jujuran, perlu mahar, perlu belis kalau orang timur berkata. Intinya adalah bahwa perempuan itu dijual. Kira-kira itu sebuah kebenaran atau ada paham yang disisipkan di sana, ada sebuah motivasi yang diambil di sana atau tidak? Kemudian budaya Jawa, ada kalau budaya Jawa itu namanya tahlilan ya. Tahlilan itu ketika ada orang yang meninggal dunia, maka di malam pertama itu mereka melakukan tahlilan, kemudian di hari ke-7, ke-40, 100 dan sampai hari ke-1000. Kemudian di tradisi Papua ada namanya potong jari. Saya pernah nonton film ini Bapak Ibu, mereka memotong jarinya ketika salah satu keluarga mereka meninggal dunia. Kemudian kalau tradisi Tionghoa sendiri ada yang namanya cengbeng. Ada beberapa sebenarnya ya, tetapi saya ngambil satu aja. Tradisi cengbeng ini apa? Mereka berziarah ke kuburan, berdoa di sana. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita memandang tradisi ini? Bagaimana kita memandang budaya-budaya ini? Apakah kita menerimanya 100% atau tidak?
ada dua kelompok ekstrim Bapak Ibu yang mereka meresponi akan hal ini. Yang pertama tadi kaum legalisme. Kelompok legalisme mereka berkata bahwa aturan-aturan semacam itu, tradisi itu perlu dihidupi, dijunjung tinggi. Supaya apa? Mendapat perkenanan di hadapan Allah. Sekalipun Kristus sudah mati bagi hidup saya, bagi dosa-dosa kita, maka perlu aturan-aturan tambahan supaya kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Itu kaum legalisme. Kemudian kelompok ekstrim kedua ada antinomianisme. Antinomianisme ini mereka artinya adalah melawan hukum. Mereka anti terhadap hukum, mereka tidak suka hukum dan lain sebagainya. Mereka yang menolak mentah-mentah semua tradisi yang ada. Mereka berkata ketika engkau masih hidup di dalam tradisi, maka itu dosa, tidak boleh lagi. Mereka berpendapat bahwa percaya Kristus adalah cukup, maka tradisi-tradisi itu tidak perlu lagi. Tetapi sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, kita juga masih hidup di dalam budaya-budaya kita masing-masing. Dua pandangan ini adalah keliru. Bagi saya secara pribadi keliru. Karena kenapa? Dua-duanya ini merupakan musuh Injil juga. Lalu posisi kita di mana? Ada satu artikel yang saya pernah baca Bapak Ibu begini. Adat istiadat itu tidak salah pada dirinya sendiri sebenarnya. Budaya itu tidak salah pada dirinya sendiri. Yang salah adalah ketika nilai-nilai itu yang ada di dalam budaya atau tradisi itu ditambah-tambahkan oleh manusia itu sendiri. Dia kasih contoh di dalam artikel itu seperti pisau. Bagaimana pisau itu? Bukanlah sebenarnya di sisi lain pisau itu adalah benda berbahaya. Di sisi lain juga pisau itu berfungsi untuk menolong kita supaya kalau kita butuh motong apa itu berfungsi. Tetapi pisau itu tergantung kita memakainya bagaimana. Maka di sini kita melihat perlu kita menyadari bahwa budaya tidak perlu gelap mata kita berkata bahwa itu dosa. Kita tidak perlu juga gelap mata berkata bahwa tradisi adalah sebuah kebenaran sejati. Tidak. Bahkan Yesus sendiri Bapak Ibu ketika dia di Kana, pada pernikahan di Kana, dia juga dia mengikuti tradisi-tradisi di sana. Minum anggur itu adalah sebuah budaya di sana. Ketika anggur habis, maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia melakukan keajaiban di sana. Dia mengubah air menjadi anggur. Bapak Ibu nanti bisa lihat di Yohanes 1 ayat 20. Jadi Bapak Ibu yang yang dikasih oleh Tuhan, baik tradisi atau budaya sejatinya harus ditransformasi oleh Injil. Bila ada budaya atau tradisi yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab, maka tanggung jawab kita bagaimana kita hadir di sana untuk mentransformasinya. Kalau di budaya saya secara pribadi di Indonesia itu memang agak susah Bapak Ibu, karena masih didominasi oleh paham-paham orang tua di zaman dulu. Bahkan orang-orang muda sekarang ini sudah masih mengikuti pola itu. Jadi ketika kita akan mengubah atau memberikan sebuah pemahaman itu cukup sulit. Nah, berbeda dengan di kota-kota besar. Makanya salah satu pergumulan saya ketika bergumul dengan bagaimana nanti membangun kehidupan berkeluarga. Maka saya bergumul kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengirimkan pasangan hidup yang tidak dikungkung di dalam tradisi-tradisi. Maka saya bersyukur ketemu dengan istri yang tidak hidup di dalam tradisi-tradisi dan budayanya masing-masing. Saya secara pribadi apakah tahu tentang budayanya? Hanya tahu beberapa tetapi tidak menghidupi. Mungkin kalau dikatakan papa saya itu taat sekali sama adat istiadat. Bahkan dia tahu semuanya segala sesuatu walaupun dia bukan tua-tua adat. Tetapi dia tahu semuanya. Makanya di dalam keluarga saya itu orang yang bertentangan dengan dia secara adat, secara yang lain tidak. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kita hadir di sana, kita dipanggil untuk apa? Mentransformasi budaya kita, mentransformasi tradisi-tradisi kita menjadi yang sesuai dengan kebenaran Injil. Maka kita dipanggil Bapak Ibu. Hidup kita menjadi orang Kristen harusnya tidak lagi terkungkung di bawah aturan-aturan tambahan manusia. Mari kita koreksi hati kita di hadapan Allah. Seluruh kehendak kita, pikiran kita. Apakah kita menjadi orang Kristen yang hanya ikut-ikutan selama ini? Apakah kita orang Kristen karena hidup di dalam legalisme?
atau kita mengabaikan hukum-hukum Allah. Kita dipanggil untuk apa? Supaya kita mentransformasi budaya kita dimanapun kita berada. Jangan kita abai terhadap hal ini Bapak Ibu. Kita tidak boleh kompromi juga terhadap hal-hal yang jahat. Dan biarlah hati kita, pikiran kita dikalibrasi oleh Injil Kristus itu sendiri. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau mengizinkan kami melihat apa isi hati Tuhan melalui kebenaran-Mu di pagi hari ini. Ada banyak hal yang bertentangan baik hati nurani kami, kebiasaan-kebiasaan kami dengan konsep agama yang kami pahami selama ini ya Tuhan. Mungkin kami beragama mengiring Engkau karena takut masuk neraka. Mungkin kami menjadi orang Kristen supaya kami mau diberkati. Ampuni kami Tuhan bila kami masih dikuasai oleh paham-paham legalisme dan paham antinomianisme. Maka Tuhan tolong kami Tuhan. Biarlah di dalam kekristenan kami, iman kami, percaya kami kepadamu, biarlah terus dibaharui, dikalibrasi oleh Injil itu sendiri. Sehingga kami tunduk hanya kepadamu dan bukan kepada hukum-hukum tambahan manusia atau aturan-aturan yang ada. Maka tolong kami Tuhan, beri kami hikmat bijaksana supaya kami tidak terjebak di dalam aturan-aturan itu sendiri. Kami lemah dan kami tidak mampu Tuhan, tetapi Engkau yang memampukan kami, bahkan memberikan kami kekuatan, pemahaman yang benar di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang saya sampaikan, waktu yang diberikan kepada saya membacakan warta jemaat minggu ini. Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Yang pertama, nanti sore pukul 17.00 ada ibadat kedua. Jemaat yang pagi hari berhalangan beribadah mengikuti ibadat sore. Yang kedua, minggu depan ibadah disertai perjamuan kudus. Jemaat dapat mempersiapkan diri. Minggu depan jemaat dapat membawa perpuluhan saudara. Amplop perpuluhan disediakan di dekat pintu masuk. Yang ketiga, iuran kematian dapat dibayar ke Yohan Stefani atau putri Bapak Yudi. Aksi 2000 untuk pelayanan MD5 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Yang keempat, setiap Sabtu pagi pukul 6.00 ada doa pagi via Zoom, link Zoom. Doa pagi akan dibagikan melalui WA Group pada Jumat malam. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi gembala jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan atau hamba Tuhan lainnya. Yang kelima, setiap Sabtu jam 18.00 ada ibadat PRBK. Harap para jemaat pemuda dapat hadir. Yang keempat, persembahan. Hari ini jemaat diberikan kesempatan memberikan persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan, kolekte dan persembahan pembangunan. Kotak persembahan pembangunan ada depan mimbar. Persembahan hari ini akan dikumpulkan Saudari Grace dan Saudari Fani pagi, dan sore Stefani dan Saudari David. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dapat disiapkan bangsaku sehingga kami mampu memberikan persepuluhan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendiri
persembahan yang kami memberikan kepadamu. Mari kita berdoa. Puji syukur kami hadirkan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, hari ini kami datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami. Persembahan yang kami persiapkan ini, Tuhan Yesus, kami mendapatkan sedikit dari berkat-Mu, maka Tuhan kami akan memberikan kembali ke tempat ini agar menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus bagi orang-orang yang memberikan persembahan ini, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Bawa persembahanmu. Bawalah persembahan kita. Bawa persembahanku dalam rumah Tuhan, dengan murah hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan sopan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapan syukur. Bawa Tuhan padamu, tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, karena sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Hatiku janganlah jemu. Bawa persembahanku, bawa dengan sopan. Bawa persembahanku, tanda sukacitamu. Bawa persembahanku, ucapkan syukur. Doa penutup oleh penatua. Baik, sebelum kita ini, mari kita berdoa pemeliharaan jemaat. Yang ketiga, pemerintah, NKRI, bangsa dan negara supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Yang ketiga, doa Bapa kami. Untuk itu, sebelum kita akhiri ibadat kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami sangat bersyukur Tuhan atas berkat anugerah-Mu Tuhan yang menjaga dan melindungi kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus kami datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami. Bagi jemaat-jemaat yang tidak hadir pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati di mana saja pun mereka berada. Tuhan Yesus Engkau memberikan hikmat, akal budi agar mereka tetap sehat, tetap kuat untuk menghadapi kehidupannya masing-masing di rumah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat yang hadir di tempat ini, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Sekarang kami mau masuki pemilihan tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati bangsa ini, Bapak pimpinan bersama staf-stafnya,
Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati mereka, berikanlah hikmat akal budi mereka, agar bisa mereka memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menjaga NKRI ini Tuhan, agar kami tetap bersatu untuk negara ini Tuhan. Jauhi kami dari segala mara bahaya, orang-orang yang menyakiti bangsa ini. Kiranya Tuhan Yesus yang mencampur tangan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri doa kami dengan yang Tuhan mengajari kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Selamat siang, Tuhan memberkati.